Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Lama tidak bisa berkumpul di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Semoga dalam hampir 1 tahun, lebih dari 1 tahun ini, kita tetap tidak lupa ya, kalau anak-anakku tetap sekolah ya. Oke. Nah, pada kesempatan ini, Ibu sengaja membuat video ini agar materinya itu bisa mudah untuk dipahami. Dan di menjelang akhir semester ini, Ibu tambahkan ada materinya yang harus dikuasai dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, itu adalah tahap praproduksi. Boleh film, boleh video. Jadi intinya anak-anakku diharapkan mengetahui, syukur nanti bisa mencoba menerapkan dan membuat sebuah video dengan tahapan yang harus dijalani sesuai dengan teorinya. Itu ya, bagaimana pembahasannya? Kita mulai pembahasannya. Oke. Judulnya adalah jangan lupa tahap praproduksi film. Nah, ada berapa tahap sih untuk diproduksi film atau video? Nah, di slide ini anak-anakku bisa lihat semuanya. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama analisis ide atau cerita, yang kedua menuliskan sinopsis dan skenario-nya, yang ketiga adalah pravisualisasi, dan yang terakhir perencanaan produksi. Nah, pembahasan untuk masing-masing kita ikuti berikutnya ada di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas apa yang namanya ide. Ide itu acuan dasar pembuatan film, video, atau iklan. Boleh. Ketika kita mau buat video, ya berarti ide dasarnya video. Mau buat iklan, ya ide dasarnya iklan. Mau buat film, ya ide dasarnya film. Nah, ide itu bisa didapat dari mana? Nah, ide itu bisa didapat dari bermacam-macam sumber. Contohnya, mungkin pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Yang kedua, itu adalah masalah di sekitar. Nah, anak-anakku harus perhatikan di ada masalah nggak di sekitar lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau sepanjang jalan ketika lagi kemana. Nah, itu bisa jadi ide. Yang berikutnya adalah cerita rakyat. Mungkin dongeng-dongeng cerita rakyat itu bisa menginspirasi jadi ide. Nah, yang tidak penting juga ketika kita membaca dari biografi seseorang. Nah, entah biografi seorang yang sukses atau seorang yang berhasil dalam usahanya. Nah, itu bisa jadi ide. Banyak sumber untuk bisa beride. Nah, setelah menentukan ide, mulailah membuat dan menyusun karakternya, setting dan situasi yang akan diciptakan dalam film yang akan dibuat. Jadi setelah idenya sudah, selanjutnya mulai membuat karakternya, setting tempatnya, dan situasinya. Oke, itu adalah seputar ide yang harus dipahami, yang harus dipikirkan, idenya itu meliputinya. Yang berikutnya tahapannya adalah, sebelum ke tahap berikutnya, di slide berikutnya ada contoh nih dari ide. Ya, di situ dikasih gambar tuh. Ada gambarnya pesta ulang tahun, ada badutnya, ya, ada minumannya. Nah, apa idenya? Idenya adalah membuat iklan minuman dengan tema pesta ulang tahun. Nah, itu idenya. Tempatnya di mana? Tempatnya di dalam rumah. Waktunya kapan? Siang hari. Nah, suasananya gimana? Berarti suasana pesta ulang tahun. Berarti karakter yang dibutuhkan apa aja? Berarti ada badut, ada anak-anak, ada orang
tua. Nah, itulah penggambaran dari ide. Contohnya seperti ini. Nah, saya harap nanti anak-anakku bisa membuat ya dengan contoh ini. Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah sekarang tahap di penulisan sinopsis. Jadi, setelah idenya selesai, kita pikirkan sinopsis. Nah, apa itu sinopsis? Nah, sinopsis itu adalah merupakan cerita singkat dari film yang akan dibuat, yang merupakan hasil dari pengembangan ide dan setting yang telah disusun sebelumnya. Tadi kan sudah ada idenya, ada tempatnya, ada waktunya, ada karakternya. Nah, itu diceritakan secara singkat. Gitu ya. Nah, itu sinopsis. Langkahnya gimana untuk menyusun sinopsis ini? Langkahnya adalah dengan mencatat gagasan utamanya dan menggarisbawahi gagasan yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, menuliskan ringkasan cerita berdasarkan gagasan yang telah ditulis. Yang berikutnya adalah membuat sinopsis, gunakan kalimat yang padat dan efektif. Nah, yang berikutnya, sinopsis tidak boleh menyimpang dari ide dan jalan ceritanya. Itu yang harus dipegang dalam menyusun sinopsis. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Yang berikutnya ini dikasih contoh. Jadi tadi adalah langkahnya dan di slide berikutnya ini ada contohnya. Dari iklan tadi, contohnya dibuat sinopsisnya begini. Di sebuah rumah sedang ada pesta ulang tahun. Para tamu dihibur oleh badut yang sedang beratraksi. Penampilan badut tidak cukup menghibur dan membuat tamunya bosan. Tuan rumah melihat keadaan tersebut, kemudian membuat minuman dari sirup ABC. Para tamu langsung semangat dan saling berebut ketika melihat tuan rumah menghidangkan minuman tersebut. Nah, itu contoh dari sinopsis. Singkat, terus yang pokok-pokok digarisbawahi. Yang digarisbawahi apa tuh? Pesta ulang tahun, dihibur badut, tidak menghibur, tamune bosen, akhirnya membuat minuman dari sirup. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah sinopsisnya jadi, kita buat skenario. Nah, mungkin kita sudah, anak-anakku sudah sering dengar kata-kata skenario, atau mungkin kita sendiri pernah mengatakan skenario, tapi tahu apa enggak itu skenario. Nah, di kesempatan ini kita bahas nih skenario, biar bisa dipahami ya. Jadi yang namanya skenario itu adalah sinopsis akan dikembangkan menjadi skrip atau naskah skenario. Jadi, skenario ini adalah pengembangan dari sinopsis tadi. Ya. Nah, atau bisa juga merupakan penjabaran dari ide dan sinopsis menjadi lebih detail. Idenya dan sinopsisnya dijelaskan lagi menjadi lebih detail. Itu skenario. Ya. Terus isinya apa skenario ini? Isinya adalah beberapa informasi dengan adegan yang melibatkan aktor, settingannya, dan properti yang digunakan. Itu. Oke, bisa bedain ya. Ide gimana, sinopsis gimana, skenario gimana. Skenario ini pula yang nantinya akan menjadi acuan sutradara dan kru dalam pembuatan film. Jadi anak-anakku sering melihat di tayangan televisi ya, atau pas lagi jalan ada orang lagi syuting gitu ya, pengambilan gambar, pasti ada yang pegang kertas. Nah, yang dipegang itu adalah skenarionya untuk acuan sehingga tidak keluar dari jalan ceritanya. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh dari skenario, contohnya tuh. Satu, badut sedang beratasi jogging. Ada audionya apa? Audionya ada efek suaranya. Terus yang kedua, semua keluarga menonton dengan wajah bosan. Nah, ada adegan nih, udah diatur. Seorang anak menguap,
Ibu melihat kandang tersebut, kemudian menemukan sebuah ide. Musik ceria dan bel tanda menemukan ide. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Ini adalah contoh dari skenario. Ini masih ada di slide berikutnya. Nah, ini juga masih lanjutannya dari skenario. Oke. Nah, setelah kita selesai dalam penyusunan skenario, nah yang butuh dipikirkan berikutnya apa? Yang butuh dipikir berikutnya adalah pravisualisasi. Jadi penggambaran sebelum dibuat atau sebelum dikerjakan. Nah, tahap ini naskah yang sudah ditulis diterjemahkan ke dalam bentuk gambar. Jadi ketika tadi di sinopsis masih tulisan, di skenario masih tulisan, masih penggambaran. Lah, di pravisualisasi ini digambarkan. Jadi biar lebih jelas lagi apa yang harus dilakukan. Nah, ketika digambarkan maka bentuk gambar tersebut akan di-list atau diurutkan di dalam daftar pengambilan gambar setiap adegan. Nah, list atau daftar gambar dalam setiap adegan itu namanya storyboard. Jadi penting untuk bisa memahami dan tahu apa yang namanya storyboard. Nah, jadi semakin detail storyboard yang dibuat, maka pengerjaan di tahap produksinya akan lebih mudah. Jadi ketika storyboardnya gambarnya jelas, lengkap, itu pengambilan gambarnya akan lebih mudah. Oke, nah sekarang pembuatan storyboard dapat terdiri dari beberapa bentuk. Jadi untuk membuat storyboard itu macamnya ada 3. Yang pertama, digambar manual dengan perangkat lunak atau kertas dan pensil. Boleh hanya dioret-oret pakai kertas, terus sama pensil, yang penting ada gambarnya. Yang kedua, boleh penggambarannya pakai foto diam untuk rim kunci dalam setiap segmen. Yang berikutnya adalah draft kasar yang berisi cuplikan video atau adegan dari skrip yang ditulis. Oke. Ini adalah tahap di pravisualisasi ya. Ibu ingatkan lagi tahapannya dari awal. Yang pertama adalah idenya dulu, yang kedua dibuat sinopsisnya, yang ketiga dibuat skenarionya, yang keempat adalah dibuat gambarnya atau tahap pravisualisasi. Oke. Nah, ini adalah contoh dari storyboard. Jadi, gambar-gambar yang tadi sudah dibuat itu diurutkan. Nah, sehingga nanti siapa pemainnya itu akan mudah dalam melakukan. Nah, setelah selesai, baru kita masuk di perencanaan produksinya. Jadi, setelah semuanya sudah siap, sudah oke, baru kita pikirkan produksinya atau pengambilan gambarnya. Jadi, di perencanaan produksi ini adalah apa saja. Jadi, pembuatan perencanaannya di semua bidang untuk menunjang kelancaran produksi. Semuanya, tidak satu-satu. Nanti udah berangkat tempatnya jauh-jauh, ada yang ketinggalan. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, yang kedua, pada tahap ini harus dipastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana atau masih ada yang belum sesuai. Misalnya anggaran nih, terutama di anggaran keuangan yang membengkak dalam waktu produksi yang terlalu lama. Ini juga harus dipikirkan. Yang berikutnya adalah langkah pertama mengatasi masalahnya gimana ketika ada masalah yang seperti tadi contohnya. Jadi membaca kembali skrip dan menandai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan selama syuting. Jadi biar tidak molor. Nah, ketika molor pasti anggarannya membengkak. Gitu ya. Oke, elemen-elemen fisik ini meliputi lokasi, aktor, wardrobe-nya, propertinya. Nah, itu harus sudah disiapkan. Jangan ada yang belum siap. Nah, setelah semuanya oke,
Selanjutnya, elemen-elemen atau properti tersebut dikelompokkan sesuai dengan pemakaiannya, sehingga memudahkan dalam membuat jadwal sortingnya. Jadi setelah disiapkan, dikelompokkan, oh ini dipakainya kapan, ini dipakainya oleh siapa, sehingga nanti tidak sulit mencarinya ketika propertinya udah banyak. Oke, sampai penjelasan ini semoga anak-anakku bisa menggambarkan bagaimana ribetnya ketika bikin sebuah film, bagaimana ribetnya ketika kita mau buat iklan atau video klip ya. Mungkin demikian dulu penjelasan pada kesempatan kali ini dalam kompetensi membuat dokumen praproduksi. Silakan anak-anakku nanti dilihat videonya, terus dipahami. Nah, sekarang masuk di tugasnya. Tugasnya itu adalah silakan membuat tahapan produksi video. Terserah mau buat video apa, ya. Mulai dari idenya ditulis, sinopsisnya dibuat, skenario-nya juga disusun, gambarnya juga diurutkan. Gitu ya. Nah, nanti di perencanaan produksi ini kita tinggal dijelaskan properti yang dibutuhkan. Aktornya butuh berapa orang. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dan tugas ini hanya untuk memahami dari pengetahuan dan informasi yang tadi Ibu sampaikan. Jangan tidak dikerjakan. Oke, itu dulu pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar, jangan patah semangat dengan keadaan seperti ini. Semoga kita tetap bisa menuntut ilmu dengan kondisi apapun dan tetap sehat. Terima kasih, sekian saja pertemuan kali ini. Kita akan ketemu dengan pembahasan materi yang lain pada kesempatan yang berbeda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.